Hai, selamat datang di Biblians. Well, para ateis sangat nggak terima dan nggak percaya kalau semesta ini harus diciptakan untuk bisa ada. Bagi mereka, semesta ini tidak perlu pencipta untuk bisa ada. Dan dari sekian banyak teori untuk menentang personal mind behind the creation of universe, mereka punya satu yang bagi mereka cukup kuat, yaitu teori evolusi. Dan di video kali ini kita akan bahas mengenai teori tersebut. Ateis meyakini bahwa evolusilah alasan dibalik semesta dan kehidupan bisa ada pertama kali, dan tidak ada campur tangan supranatural apapun yang bisa mungkin disebut Tuhan di baliknya. Jadi bagaimana kita harus menanggapi atau meresponi tentang teori evolusi ini? Adakah argumen terbaik yang bisa kita pakai sebagai orang Kristen, orang yang beriman, untuk berdiri melawan teori evolusi ini? Di video kali ini kita akan bahas yang pertama, yaitu teori evolusi tentang asal-muasal semesta. Dan di video kedua, kita akan bahas teori evolusi tentang asal-muasal kehidupan. For disclaimer, di video kali ini kita nggak akan memakai dasar firman Tuhan dan berkata, firman Tuhan berkata ini, Alkitab berkata itu, aku percaya itu 100% benar, dan bla bla bla. Well, itu sangat-sangat bagus bagi kita orang Kristen yang beriman. Tapi untuk berargumentasi dengan topik ilmiah, terutama dalam case ini tentang semesta, maka alangkah lebih baik kalau kita punya poin-poin ilmiah atau dasar-dasar saintifik untuk bisa berdiri melawan evolusi. Karena itu, mari kita pahami terlebih dahulu hal-hal berikut ini. Dalam dunia ilmiah, sangat tegas dinyatakan bahwa segala hal tidak mungkin ada atau terjadi dengan begitu saja, tanpa apapun yang menyebabkannya. Ini berlaku dalam segala hal di semesta ini. Ini yang disebut prinsip causality atau sebab akibat. Bahkan ketika kita nggak tahu apa penyebab dari suatu hal, kita akan tetap yakin bahwa apapun itu pasti ada penyebabnya. Kemudian kita semua tahu bahwa apa yang menyebabkan suatu akibat di masa lalu pasti juga akan menyebabkan akibat yang sama di masa kini dan masa depan. Ini yang disebut prinsip uniformity atau keseragaman. Semisal suhu 0 derajat Celcius menyebabkan air membeku di masa lalu, hal ini juga terjadi di masa kini dan seterusnya. Jadi, di atas dua prinsip inilah sains berdiri kokoh. Kedua prinsip ini tidak dapat dipungkiri dan tidak memiliki pengecualian di semesta ini. Operation Science berfokus hanya kepada hal-hal yang terjadi dengan normal, berulang, tidak berubah, dan saat ini. Operation Science hanya menjelaskan apa yang pasti menyebabkan suatu akibat tertentu, dan jawabannya didapat melalui eksperimen berulang dan bisa jadi salah, atau bisa disebut trial and error. Semisal, mengapa pesawat besi ribuan ton bisa melayang di udara? Atau mengapa gesekan batu bisa menghasilkan api? Itu semua dijelaskan oleh Operation Science. Jadi, gagasan bahwa ada entitas supranatural, katakanlah Tuhan, yang campur tangan dalam terjadinya suatu fenomena sangatlah ditolak. Seperti petir tidak mungkin berasal dari dewa yang marah. Tidak masuk akal. Dan karena itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Itulah Operation Science. Di sisi lain, Origin Science adalah kebalikan dari Operation Science. Origin Science hanya berfokus pada hal-hal yang terjadi satu kali, di awal mula sekali, dan tidak bisa diuji dalam eksperimen. Origin Science menelaah bagaimana sesuatu bisa ada pada awalnya, atau pertama kali. Semisal bagaimana semesta ini bisa ada, atau bagaimana kehidupan bermula. Dalam prinsip causality, ada yang namanya penyebab. Dan para pelopor sains yang mana adalah para teis, mereka membedakan penyebab menjadi dua. Yang pertama, secondary cause, yaitu penyebab yang ada setiap saat, berulang dan selalu dengan akibat yang sama. Secondary cause selalu punya penyebab yang mendahulunya. Jenis penyebab inilah yang dikaji dengan Operation Science tadi. Secondary cause nyata kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti kenapa air bisa memanas, kenapa gempa bisa terjadi, atau kenapa tornado bisa terbentuk. Itu semua disebabkan oleh hal sebelumnya dan selalu sama. Di lain sisi ada penyebab utama, mutlak dan tidak berulang, yang menyebabkan semuanya pertama kali dan tidak ada penyebab sebelumnya. Itu tidak disebabkan oleh apapun, dan itu yang disebut primary cause. Primary cause adalah penyebab pertama dan utama. Itu tidak terulang, seperti bagaimana semesta ini bisa ada dan bagaimana kehidupan bisa ada di bumi pertama kali. Ilmuwan teis, para pelopor sains modern seperti Francis Bacon, Johannes Kepler, Isaac Newton, dan William Kelvin membedakan kedua jenis penyebab ini. Ada beberapa pandangan dan pertentangan soal asal-muasal semesta. Yang pertama, semesta punya permulaan versus selalu ada. Yang kedua, semesta bermula karena ada penyebab versus bermula dengan sendirinya.
Yang ketiga, semesta disebabkan oleh karya supranatural versus disebabkan oleh kejadian natural. Well, sampai setidaknya abad 20, para ilmuwan dan ateis yakin bahwa semesta ini kekal atau selalu ada. Namun hal ini berubah total. Kenyataan menunjukkan bahwa semesta tidak mungkin selalu ada. Itu harus punya permulaan, titik mulai. Fakta ini dimulai dari penemuan Albert Einstein dan Edwin Hubble. Hingga kini, seluruh ilmuwan yang ateis sekalipun harus mengakui bahwa semesta punya awal. Di poin ini, semua sepaham. Meskipun seluruhnya setuju bahwa semesta ini punya awal, namun sejumlah ateis meyakini bahwa semesta ini tidak punya penyebab, atau dengan kata lain, ada atau terjadi dengan sendirinya. Tapi hal ini adalah kekacauan besar, karena telah melanggar prinsip utama dalam sains, yaitu causality. Tidak mungkin semesta ini bisa ada begitu saja tanpa penyebab. Semisal dalam teori Big Bang, mereka percaya sebelum Big Bang terjadi, yang ada hanyalah sebuah titik kecil yang disebut singularity, dan titik kecil ini sangat panas dan sangat padat. Bahkan kepadatan dan kepanasannya tidak terhingga. Nah, yang menjadi gap terbesar dalam teori ini adalah bagaimana titik itu bisa ada pertama kali. Ya, mungkin mereka berkata singularity bisa ada dengan sendirinya. Titik kecil itu bisa panas, bisa padat, bisa ada dengan sendirinya. Tapi ini sekali lagi melanggar prinsip causality yang sangat mereka agung-agungkan, yaitu semua hal harus ada penyebabnya yang mendahulinya. Dan bahwa suatu hal tidak mungkin ada atau tidak mungkin terjadi dengan begitu saja dengan sendirinya. Bahkan skeptik berat sekelas David Hume berkata, "Aku tidak pernah menyatakan proposisi yang begitu absurd, seperti suatu hal mungkin bisa ada tanpa penyebab." Terlebih lagi, hal ini diajukan oleh orang-orang yang menjunjung tinggi prinsip causality, seperti para saintis ateis itu. Norman Geisler dan Ronald Brooks dalam buku mereka, When Skeptics Ask, mengemukakan, jika seluruh semesta ini bisa ada tanpa sebab, kenapa kita harus percaya bahwa hal-hal di dalamnya punya sebab? Jika seluruh hal dalam semesta ini punya sebab, apa yang bisa membuktikan bahwa semesta ini sendiri ada tanpa sebab? Coba pikirkan begini, kalau kita lagi jalan-jalan di hutan, lalu kita menemukan gumpalan tanah kecil berbentuk bulat, hampir sempurna. Mungkin masih masuk akal untuk berpikir ini kebetulan, tidak dibuat dengan sengaja oleh siapapun. Tapi gimana kalau gumpalannya sebesar bola kaki dan bulatannya hampir sempurna? Mungkin mulai tidak masuk akal kalau hal ini kebetulan. Kayaknya ada yang membuat dengan sengaja gumpalan bola ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menemukan bola bowling di tengah hutan? Apa masih masuk akal untuk berpikir ini sebuah kebetulan dan tidak ada yang sengaja meletakkannya di situ? Atau tidak ada penyebab dari bola itu bisa ada di situ? Tentu enggak, kita akan berpikir bahwa itu disengaja, ada yang meletakkan di situ, atau minimal ada yang menyebabkan itu terletak di situ. Nah, sekarang pikirkan, bagaimana mungkin bola raksasa yang dinamakan bumi ini bisa ada tanpa penyebab? Terlebih lagi, bumi ini bukan seonggok batu bulat raksasa doang, tapi ada mekanisme kompleks di dalamnya, ada kehidupan kompleks di dalamnya. Nah, apakah masih masuk akal untuk berpikir bumi ini adalah sebuah kebetulan dan tidak ada penyebab dari adanya bumi ini? Sedangkan tadi, bola bowling di hutan saja, kita sudah tidak percaya bahwa itu tanpa sebab bisa ada di situ. Jadi gagasan semesta yang bisa ada tanpa sebab adalah sangat konyol. Well, sebagian besar saintis ateis pada akhirnya mengakui bahwa yang pertama, semesta ini tidak mungkin kekal. Dengan kata lain, pasti punya permulaan. Dan yang kedua, semesta ini tidak mungkin ada tanpa penyebab atau dengan sendirinya, melainkan punya penyebab. Namun, sampai titik ini pun, mereka tetap tidak mengakui bahwa adanya Tuhan untuk menciptakan semesta ini. Melainkan mereka berkata bahwa adanya semesta ini bisa disebabkan oleh kejadian natural atau mekanisme natural. Dan dalam case ini, mereka berkata bahwa evolusilah yang bertanggung jawab sebagai penyebab adanya semesta ini, yaitu mekanisme fisika dan kimiawi yang bisa menyebabkan semesta ini dari tidak ada kemudian menjadi ada. Namun jika ditelaah dengan baik, akan didapati kekacauan dan cacat berpikir dari teori evolusi ini yang diyakini sebagai penyebab alam semesta bisa ada. Pasalnya, para ateis meyakini bahwa semesta bisa ada karena mekanisme atau kinerja dari unsur-unsur kimia dan fisika di semesta ini. Padahal semua itu hanya bisa berfungsi kalau semesta ada atau berfungsi di dalam semesta ini. Mereka memaksa menerapkan kinerja yang hanya bisa berfungsi di dalam semesta ini untuk menjelaskan bagaimana semesta ini bisa ada pertama kali.
Ini sama seperti ketika seseorang mau membuat internet untuk pertama kali, tapi karena dia nggak tahu caranya, lalu dia mau mencari caranya atau tutorialnya di internet. Hah, konyol. Dengan kata lain, mereka memaksakan operation science untuk dapat menjelaskan bagaimana semesta ini bisa ada pertama kali. Seperti Stephen Hawking, dia berkata bahwa dengan adanya gaya gravitasi, maka semesta ini bisa menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan. Jadi, gaya gravitasi bisa menyebabkan semesta ini menjadi ada. Tapi, ini adalah sebuah kekonyolan. Karena gravitasi adalah gaya atau mekanisme yang hanya bekerja bila semesta itu ada. Tapi kalau tidak ada apa-apa, maka gravitasi pun tidak ada. Jadi, mustahil gaya gravitasi menciptakan semesta ini. Sementara gravitasi baru bisa ada dan berfungsi di dalam semesta ini, kalau semesta ini ada. Well, untuk kesimpulan sampai titik ini, para teis maupun teis harus percaya bahwa satu, semesta punya permulaan dan bukan kekal. Yang kedua, semesta harus ada penyebab dan tidak mungkin ada tanpa penyebab karena itu melanggar prinsip causality. Dan yang ketiga, semesta tidak mungkin tercipta oleh kejadian natural karena kejadian natural dengan mekanismenya, yaitu mekanisme fisika dan kimiawi, hanya berlaku atau hanya bisa bekerja dengan baik di dalam semesta ini. Jadi nggak mungkin itu menciptakan semesta ini sebelum semesta ini ada. Jadi semesta ini harus berasal atau harus diciptakan oleh kuasa supranatural. Well, kuasa supranatural yang dimaksud harus beyond space, time, and matter. Kenapa? Karena semesta ini terdiri dari space, time, and matter. Jadi penciptanya tidak mungkin berada di dalam atau terikat dengan space, time, atau matter. Ini sama seperti pencipta bakso tidak mungkin berada di dalam bakso atau tidak mungkin berasal dari bakso karena dia penciptanya. Dia harus 100% berada di luar dan tidak terikat dan independen dari bakso tersebut. Kemudian harus maha kuasa dan cerdas karena untuk menciptakan semesta yang begitu menakjubkan ini dibutuhkan kekuasaan dan kecerdasan yang super sekali. Dan yang terakhir, kuasa supernatural ini harus merupakan pribadi karena harus memilih untuk menciptakan dan memilih bagaimana ciptaan itu bisa diciptakan atau bagaimana keadaannya setelah diciptakan. Dan dari semua kategori itu, yaitu beyond space, time, and matter, cerdas, maha kuasa, dan personal atau pribadi, semua kategori ini hanya merujuk kepada satu entitas, yaitu yang kita sebut Tuhan. Hai, terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, ku ucapkan terima kasih banyak. Yang belum, ku harap kalian mau subscribe, like, comment, share, supaya semakin banyak yang terberkati dan belajar bersama kita. Dan seperti biasa, bye.